Tak, menurut kamu kelas tadi gimana? Seru sih tadi, cuman ya gitu. Pasti ada lelahnya kan. Kalau kamu, Mak? Sama sih, BTW kita kan mau kerkom nih. Kok kurang satu orang ya? Iya juga ya. Tapi siapa ya? Ya udah kita tunggu aja kali ya. Iya. Kamu ngerasa sih, Mak? Kamu ngerasa nggak sih kalau udara yang kita hirup Eh, itu? maaf baru join nih. Oh, wah emang kita sekelompok ya? Kok tiba-tiba ada Iki? Wah parah nih Ki nggak dianggap sekelompok kok. Parah ya emang. Maaf nih saya lagi baru beres dari kampus. Tadi aku di jalan ngerasa gak enak kayak gitu. Serius, gak enak gimana emang? Lah iya, gak enak gimana bukannya kan kalau jalan tuh bikin badan kita sehat ya. Nah gini nih, biasanya kita nggak tahu kondisi udara kita yang buruk yang berpengaruh pada tubuh kita. Gitu. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Indonesia menempati 10 besar negara terpolusi di dunia. Dan ini adalah 5 besar kota-kota terpolusi di Indonesia. Adakah nama kotamu? Organisasi Kesehatan Dunia WHO mencatatkan setiap tahun ada 7 juta kematian yang berhubungan dengan polusi udara. 2 juta diantaranya terjadi di Asia Tenggara dan WHO pun juga memperkirakan bahwa penyakit stroke, kemudian jantung dan kanker paru terkait dengan polusi udara menyebabkan 62.000 kematian di Indonesia. Lalu sebenarnya apa sih penyebab polusi udara? Yang pertama ada pembakaran bahan bakar, yang kedua ada emisi industri, yang ketiga ada pembakaran hutan dan penebangan liar, yang keempat ada aktivitas rumah tangga seperti memasak, pembakaran sampah, yang kelima ada kegiatan pertambangan, yang keenam ada proses pengolahan dan pemanasan, semisal proses pengolahan makanan, daging, ikan, dan penyamakan, yang ketujuh pembuangan limbah, baik limbah industri maupun limbah rumah tangga, yang ke-8 ada proses kimia, semisal pada pemurnian minyak bumi, pengolahan mineral, dan pembuatan kris. Yang ke-9 proses pembangunan, semisal pembangunan gedung-gedung, jalan, dan kegiatan semacamnya. Selanjutnya, mari kita simak video berikut untuk mengetahui betapa bahayanya dampak yang dihasilkan dari pencemaran udara. Menurut Conserve Energy Future, berikut beberapa efek dari polusi udara. Yang pertama, adanya masalah kesehatan, di mana efek polusi udara ini dikhawatirkan akan mempengaruhi pernafasan, jantung, bahkan menyebabkan kanker pada tubuh manusia. Kemudian adanya pemanasan global. Dampak yang bisa dirasakan oleh seluruh dunia ini karena pemanasan global, di mana meningkatnya suhu di seluruh dunia dapat meningkatkan permukaan laut dan menyebabkan pencairan es di daerah yang lebih dingin dan gunung es. Akibatnya, maka akan terjadi perpindahan bahkan hilangnya habitat bagi sebagian spesies hewan. Kemudian adanya hujan asam, di mana gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida dilepaskan ke atmosfer selama pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Ketika hujan, tetesan air ini bergabung dengan polutan udara dan menjadi asam, dan kemudian jatuh ke tanah dalam bentuk hujan asam, di mana hujan asam inilah yang menyebabkan kerusakan besar pada manusia, hewan, dan tanaman. Nah, selanjutnya ada bagaimana cara penanganan pencemaran udara. Yang pertama, kita dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya udara bersih yang bebas dari polusi. Yang kedua, yakni penegakan peraturan tentang lingkungan hidup. Selanjutnya ada mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, lalu menggunakan alat dan bahan ramah lingkungan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, kita dapat melestarikan lingkungan seperti membudidayakan tanaman hijau, penyaringan asap di bidang industri, tidak melakukan penggundulan maupun tebang liar, dan mengurangi jumlah penggunaan kendaraan. Kita bisa mulai dari diri kita dulu. Kayak pakai kendaraan umum, mertimbangin masang panel surya di atap rumah, dan gak lupa nyirit listrik. Tentu aja gak lupa juga untuk ngingetin pemerintah buat buruan ngembangin energi terbarukan. Nah, itu tadi beberapa upaya yang bisa kita lakukan
lakukan. Yang paling penting adalah kita harus memiliki kesadaran akan pentingnya udara yang sehat dan bersih. Melakukan penghijauan juga merupakan salah satu bentuk upaya untuk kita menjaga lingkungan hidup.